Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Uswati Hasana, NPM 2303050088. Saya dari kelas B13 Prodi BGSD semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi pembelajaran. Eh, S- Strategi pembelajaran merupakan salah satu kompetensi penting yang harus dikuasai guru, karena strategi ini menjadi kerangka utama dalam proses transfer pengetahuan, keterampilan, dan nilai kepada siswa. Jadi, dengan menguasai strategi pembelajaran, guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga membimbing siswa untuk berpikir kritis, memahami konsep, menjadi pembelajar yang aktif. Hal ini sejalan dengan peran guru sebagai fasilitator dan motivator dalam proses pembelajaran. Eh, ada beberapa penguasaan strategi pembelajaran sangat penting bagi seorang guru. Satu, yaitu menyesuaikan dengan karakteristik siswa. Setiap siswa itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, tingkat pemahaman dan kebutuhan yang berbeda. Strategi pembelajaran yang tepat membantu guru menyampaikan materi dengan cara yang mudah dipahami oleh siswa. Guru dapat memilih metode dengan sesuai karakteristik siswa, tujuan pembelajaran, dan materi yang diajarkan, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Yang kedua, yaitu meningkatkan keterampilan siswa. Strategi yang menarik dan berinovatif seperti pembelajaran berbasis proyek atau kolaboratif dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Ketika siswa merasa terlibat, mereka lebih termotivasi untuk mau belajar. Yang ketiga, yaitu mengoptimalkan pencapaian tujuan pembelajaran. Dengan strategi yang dirancang dengan baik, guru dapat memastikan tujuan pembelajaran, baik itu aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik, tercapai secara efektif. Tanpa strategi yang tepat, proses pembelajaran bisa menjadi kurang dan tidak efisien. Yang keempat, yaitu memanfaatkan teknologi dan sumber daya secara efektif. Dalam strategi pembelajaran, guru dapat memanfaatkan teknologi dan sumber daya secara efektif. Contohnya yaitu penggunaan media pembelajaran digital atau aktivitas kolaboratif berbasis teknologi sesuai dengan zamannya. Yang kelima, yaitu mengelola kelas dengan baik. Guru dapat mengelola waktu, materi, dan interaksi di dalam kelas yang semenarik mungkin. Itu membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif sehingga siswa dapat fokus dan lebih merasa nyaman untuk belajar. Selanjutnya yaitu kesiapan peserta didik. Kesiapan peserta didik itu sangat penting, merupakan faktor utama dalam proses pembelajaran di kelas. Dengan kesiapan itu, anak dapat menerima, memahami, dan memproses informasi yang disampaikan oleh gurunya. Eh, Kesiapan peserta didik juga mencangkup beberapa aspek. Aspek pertama yaitu fisik, peserta didik yang sehat dan tidak
merasa lelah, lebih mampu berkonsentrasi dalam belajar. Yang kedua yaitu mental, kesiapan intelektual seperti pengetahuan awal atau persyarat tertentu membantu mereka memahami materi baru dengan lebih mudah. Yang ketiga yaitu emosional, memiliki motivasi, rasa percaya diri, dan minat belajar cenderung lebih efektif dalam mengikuti proses pembelajaran. Kesiapan juga berkaitan dengan lingkungan dan eh, kesiapan juga berkaitan dengan lingkungan dan dukungan mereka terima, baik lingkungan dari keluarga maupun lingkungan maupun guru. Misalnya, dukungan orang tua dalam membangun kebiasaan belajar yang teratur atau suasana kelas yang kondusif dari guru dapat meningkatkan kesiapan peserta didik. Sebaliknya, gangguan seperti masalah keluarga, tekanan psikologis, dan lingkungan yang tidak baik dapat menghambat kesiapan anak untuk belajar. Oleh karena itu, guru perlu mengenali dan memperhatikan kesiapan peserta didik. Eh, sebel- sebelum sebel, sebelum memulai pembelajaran, ini dapat dimulai melalui pendekatan seperti memastikan peserta didik dalam keadaan siap, yaitu membang yaitu pendekatan seperti asesmen awal atau observasi atau membangun komunikasi yang lebih baik. Dengan itu, peserta didik dalam keadaan siap, proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan hasil belajar meningkat. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru mengajarkan pembelajaran menggunakan berbagai cara yang berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan setiap peserta didiknya sesuai dengan karakteristik, tingkat kemampuan, minat, dan gaya belajar mereka. Strategi pembelajaran berdiferensi tiga, yaitu diferensi konten, menyiapkan media sebagai bahan ajar. Yang kedua, yaitu diferensi proses. Diferensi proses itu merupakan eh, seperti mendengar rekaman atau membaca artikel atau menyusun gambar. Yang ketiga, yaitu diferensi proses. Untuk mengukur tingkat tingkat penguasaan terhadap materi, peserta didik membuat produk yang berbeda, seperti membuat gambar, membuat ringkasan materi, atau melakukan wawancara. Cara belajar diferensi. Yang pertama itu peserta didik dan guru mengawali pembelajaran dengan berdoa, lalu guru melakukan absensi. Yang kedua, kompetensi sosial emosional. Em, atau memeriksa perasaan diri. Yang selanjutnya, guru melakukan apersepsi. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, siswa mampu menunjukkan ruangan dan bisa menjelaskannya. Dan selanjutnya, peserta didik dan guru tanya jawab. Eh, Siswa akan tanya jawab dan selanjutnya kegiatan melakukan kegiatan inti. Peserta didik dibagi menjadi berkelompok berkelompok
berdasarkan gaya belajarnya. Seperti gaya belajar seperti visual, auditori, atau kinestetik. Yang selanjutnya yaitu diferensi konten atau proses. Peserta didik dengan gaya belajar visual mengamati bagian ruangan yang ada di dalam rumah. Lalu peserta didik dengan gaya belajar auditori mendengarkan rekaman dengan gaya membaca atau membaca artikel pendek tentang bagian-bagian ruangan yang ada di dalam rumah. Sedangkan gaya belajar kinestetik, peserta didik dengan gaya belajar kinestetik menyusun bagian-bagian yang ada di ruang rumah. Eh, Lalu, ice breaking, peserta didik melakukan ice breaking dengan bimbingan guru. Dan selanjutnya yaitu diferensi produk. Peserta didik dengan gaya belajar visual membuat gambar salah satu bagian ruang yang ada di rumah. Peserta didik yang belajar auditori eh, membuat ringkasan materi bagian-bagian rumah dan fungsinya. Dan selanjutnya, peserta didik dengan gaya belajar kinestetik melakukan wawancara kepada warga sekolah tentang bagian ruang yang ada di dalam rumah dan membuat hasil wawancara. Dan selanjutnya yaitu kegiatan penutupan. Peserta didik dan guru melakukan refleksi seperti eh, peserta didik membuat kesimpulan materi yang telah dipelajari. Peserta didik dan guru membuat kesimpulan materi yang telah dipelajarinya. Guru yang selanjutnya yaitu guru melakukan evaluasi pembelajaran. Peserta didik dapat menyimak penjelasan guru tentang aktivitas pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Yang terakhir yaitu yang terakhir yaitu pembacaan doa. Eh, Setelah itu diakhiri dengan doa bersama. Jadi, kesimpulannya yaitu strategi pembelajaran adalah perencanaan dan pendekatan sistematis yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Strategi ini menyakup beberapa metode, teknik, dan langkah-langkah yang dipilih untuk memfasilitasi proses belajar mengajar, sehingga peserta didik dapat memahami, menginternalisasi dan mengaplikasikan materi yang dipelajarinya. Strategi pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, konteks pembelajaran, dan sumber daya yang tersedia. Pendekatan ini membantu guru untuk mengelola kelas dengan lebih struktur dan memastikan bahwa peserta didik mendapatkan kesempatan belajar yang optimal. Strategi pembelajaran dapat bersifat konvensional seperti ceramah atau diskusi maupun berbasis teknologi seperti pembelajaran daring atau hybrid. Pendekatan tertentu seperti pendekatan seperti pembelajaran berbasis kolaboratif atau pembelajaran berbasis masalah problem-based learning. Kunci keberhasilan strategi pembelajaran terletak pada kemampuan guru untuk memilih metode yang relevan, sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik atau karakteristik peserta didik, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang nyaman bagi peserta didik, dan menciptakan lingkungan belajar. Guru juga perlu fleksibel untuk mengadaptasi strategi saat menghadapi tantangan maupun kebutuhan yang berubah. Dengan strategi yang tepat, proses pembelajaran tidak hanya meningkat pemahaman materi, tetapi juga mengembangkan keterampilan kritis,
kreativitas, dan kemampuan kolaborasi peserta didik eh, sehingga terciptanya strategi pembelajaran yang baik. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.